Ya, kita tinggal menyisakan pertemuan 30, 31 dan 32. 31, 32 itu UAS, jadi hanya menyisakan satu pertemuan yang nanti kita akan setting asinkronus seperti itu. Ini termodinamika bagian ke-7 ya, seperti yang saya sampaikan, kita akan membaginya menjadi 8 bagian. Di bagian ke-7 ini kita bicara mesin kalor dan mesin pendingin. Ya, mesin kalor itu sederhananya nanti kita bicara tentang eh, titik tekannya di mesin kendaraan, dan mesin pendingin itu kita tekankan di kulkas atau lemari es atau refrigerator seperti itu. Apa itu mesin kalor? Mesin kalor adalah mesin yang mengubah kalor menjadi usaha. Jadi dengan cara eh, mengubah kalor menjadi usaha, nanti si mesin itu dapat bergerak, istilahnya seperti itu, karena ada usaha di sana. Kalau ada usaha, seperti teman-teman ketahui di mekanika, nanti ada es di sana ya, ada perpindahan di sana. Nah, contohnya makanya mesin kendaraan itu bekerja berdasarkan mesin kalor. Dipanaskan si mesinnya itu melalui suatu mekanisme pembakaran, internal combustion engine. Jadi ya gambar siklusnya seperti ini sebenarnya gitu ya. Ini ruang bakar, tapi nanti kita akan ke sini. Yang akan saya tekankan di awal itu adalah ada reservoir kalor 1 dan reservoir kalor 2. Reservoir kalor satunya itu bensin dan udara yang nanti dibakar. Reservoir kalor duanya itu adalah atmosfer. Kalau di gambar ini disimbolkan dengan TH and TC. Jadi TH dan TC. TH itu T yang hot, berarti reservoir kalor yang tinggi, yang hot. Yang TC yang cold, berarti reservoir kalor yang dingin, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai ruang bakar, gitu ya. Ini ruang bakar, ruang bakar. Yang ini atmosfer. Jadi si bensin dan udara dibakar di ruang bakar, kemudian nanti bensin itu bisa ya dengan di starter dulu tentunya ya. Nanti nyala si motornya atau si mobilnya, kemudian ketika melaju, sepanjang perjalanan maju itu nanti dia akan mengeluarkan asap knalpot seperti itu. Jadi dibuang si kalor hasil pembakarannya ke reservoir suhu rendah yang kita sebut sebagai lingkungan sekitar atau atmosfer. Nah, eh, ya ini eh, balik lagi saya tekankan ke teman-teman. Jadi di hukum 2 termo itu kita bicara tentang konsep efisiensi. Artinya seberapa bagus si kendaraan yang kita naiki, si mesinnya, istilahnya seperti itu. Gampangannya gini, kalau saya punya eh, bensin 3 liter gitu ya, ada dua kendaraan, ada kendaraan A dan ada kendaraan B gitu ya. Ini 3 liter, ini 3 liter, misal seperti itu. Yang atau nggak mesti 3 liter sih. Tapi oke lah, udah terlanjur. Misal 3 liter ini cukup, kalau tadi saya wawancara di kelas sebelah, itu ini cukup untuk menempuh jarak 100 kilometer Pak katanya, dengan 3 liter. Nah, ternyata kendaraan yang satu lagi bahkan baru nyampe 75 kilometer, si 3 liter ini udah habis. Kira-kira kalau teman-teman sebagai konsumen pasti bakal lebih milih kendaraan, oh sorry, bukan di sana ya penulisannya, di sini. Si B-nya tuh di sini. Ini A, yang ini B gitu. Ini 75 kilometer. Kira-kira mesin kendaraan mana yang paling efisien, yang paling hemat? Azria yang mana? Yang mau Azria pilih, yang 3 liter habis buat 100 kilo atau 3 liter habis buat 75 kilo? Gimana, Pak? Mana yang mana yang lebih efisien? Yang 75? Yang 75 atau yang Yang 100? 100 dong. Yang 100, betul ya. Mm-mm. Dengan bensin yang sama, si motor A atau kendaraan A itu bisa nyampe 100 kilo, yang ini di 75 kilo udah habis, udah harus nyari pom bensin segala macam. Gitu. Jadi atau dibalik kasusnya gitu ya.
sama-sama menempuh katakanlah 120 kilometer, tapi yang A itu eh, hanya butuh 3,5 liter, yang B ternyata butuh 5 liter. Seperti itu. Kan lebih efisien mesin yang A pasti ya. Artinya si A tuh belum isi bensin, si B itu udah kelabakan nyari apa eh, SPBU istilahnya seperti itu. Nah, industri industri permesinan itu bertarung di efisiensi sebenarnya. Bagaimana mesin kendaraan itu bisa benar-benar menghasilkan W yang sangat besar. Artinya yang dibuangnya berarti nanti sedikit seperti itu. Jangan kebalik, yang dibuangnya banyak, usahanya sedikit. Ya sama kayak makan lah. Makan banyak, yang dibuang sedikit, berarti sisanya dipakai buat jadi energi kan gitu ya. Nah, apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah modal, hasil dibagi dengan modal. Hasilnya itu kan kita pengen pengen gerak si motornya, kendaraannya. Berarti hasilnya itu adalah si W-nya. Modalnya adalah si bensinnya atau Q1. Ya sebenarnya perumusan ini bisa kita turunkan dari berbagai siklusnya, tapi ini secara umum seperti ini. Efisiensi itu adalah hasil dibagi dengan modal. Kalau hasilnya banyak, berarti efisien banget. Kalau hasilnya sedikit, modalnya aja gede, hasilnya sedikit berarti kita rugi gitu ya. Rugi dong gitu. Makanya bagaimana meng-create suatu modal yang sesedikit mungkin tapi W-nya itu sebanyak mungkin kan itu pengennya. Itu ilustrasinya. Oke, saya kasih ilustrasi lagi buat eh, kita diskusikan. Eh, Katakanlah saya menyisakan satu strip lagi bensin di motor saya, gitu ya. Tahu ya satu strip yang udah kedip-kedip gitu. Eh, Terus saya cek Google Maps, ternyata misal si pom bensin itu masih ada sekitar 8 kilometer lagi dari saya. Pertanyaannya, apakah saya harus ngebut biar cepat nyampe pom bensin atau saya harus pelan-pelan biar justru bisa nyampe pom bensin. Walaupun nanti waktunya lama. Rafa, kira-kira kalau dihadapkan pada masalah yang kayak gitu, Rafa milih buat ngebut biar cepat nyampe atau pelan-pelan? Kalau jaraknya nggak terlalu jauh, saya lebih milih kenceng, Pak. Tapi kalau jaraknya masih mungkin sekitar 10 Jaraknya kiloan 8 berarti, kilo jaraknya. oh 8 kilo berarti pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Anjani, kemarin pernah mengalami kayak gitu nggak? Jadi bensin tinggal dikit lagi, pom bensin nggak tahu di mana, terus pas nemu di sekitar sekian kilo, apakah lebih memilih ngebut atau pelan-pelan? Eh, Pelan-pelan sih, Pak. Alasannya. Aku, saya pernah alasannya kalau misalkan ini ini dari itu aja ya, dari speedometer gitu kan. Hmm? Kan kalau di kendaraan tuh ada Eco ya, tulisan Eco. Jadi Hmm. kayak itu tuh efisiensi kayak rata-rata si pengeluaran apa bensin per kilometernya. Nah, Oke. kalau misalkan kenceng-kenceng itu biasanya bisa sampai 40 kilometer per liter. Tapi kalau misalkan kita pelan-pelan, kemarin itu aku bisa nyampe 50-an kilo, Oke. 50 kilometer per liter gitu. Jadi Bisa aku memutuskan untuk plus pelan-pelan 10 sih. kilometer berarti ya, lebihnya ya. Ya, Oke, good. Nah, itu yang harus teman-teman pahami juga. Jadi di samping materi kuliah ini, teman-teman juga dari belajar termodinamika harus lebih bisa bijak dalam menghemat energi. Kenapa bisa lebih, ya secara hitungan kasar ya harusnya nggak ngefek, Pak. Kan eh, nyampainya sekian kilo. Tapi ternyata teman-teman harus tahu kalau si V-nya itu diubah menjadi 2V gitu ya. Misal ini membutuhkan bensinnya Q1, yang ini bukan dua kalinya. Jadi tadi misal dipakai kecepatan 25 kilometer habisnya sekian. Pas dinaikin jadi dua kalinya jadi 50 kilometer per jam ternyata nggak jadi dua kali lipat. Kenapa? Ini bakal konsumsi jadi 4 kali lipat justru. Kenapa? Karena kecepatan itu nanti terkait dengan energi kinetik. Energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi hubungannya kuadratik.
Jadi alah pom bensin masih jauh, ngebut biar cepat nyampe. Ternyata itu justru menghambur-hamburkan bahan bakar. Jadi harusnya pelan-pelan gitu. Jadi dari sini ke Sukabumi misal pakai kecepatan 10 km per jam aja, itu pasti pasti hemat bahan bakarnya. Makin pelan makin hemat, apalagi kalau turun kitanya, terus kendaraannya kita dorong. Itu pasti hemat banget. Tapi tenaga kita yang jadi boros. Tiap ketemu warung nasi Padang kita mampir gitu ya. Jadi itulah teman-teman harus mulai ini. Banyak yang ketika saya tanya logikanya gitu ya, sama aja Pak mau ngebut mau pelan. Ternyata beda ya. Konsumsi energinya itu bisa jadi 4 kali lipatnya ketika kecepatannya bertambah 2 kali lipat. Oke, seperti itu. Ini siklus yang digunakan oleh mesin kendaraan. Ada proses AB, proses BC, proses CD, dan proses DA. Bisa disebutkan AB itu apa? Rafifa, AB ini proses apa ya? Masih ingat siklus yang melengkung seperti itu namanya apa? Ini saya tunjuk sesuai ini ya, urutan ini. Ini apa namanya? Dari A ke B berarti volumenya makin kecil, berarti dia kompresi. Kompresi apa? Ini berlangsung secara adiabatik. Ini kompresi adiabatik. Dari B ke C ini proses apa? Najwan Rafif. Najwan Rafif ini proses apa? B ke C. Bisa sama Najwan dilihat ini. Lihat B sama C sama apanya? Kalau kita tarik garis ke bawah. Sama volumenya. Suara saya ada nggak? Cek sound 1, 2, 3. Ada, Pak. Ada ya. Ini berarti dia isohorik gitu. Tapi di proses B ke C itu kalor masuk. Artinya si bensin tadi dibakar, dicampur dengan udara, terjadi reaksi pembakaran. Jadi kita sebutnya ini proses pemanasan isohorik. Gitu. Nah, C ke D dia sini makin besar volumenya. Jadi kita sebut dia ekspansi. Ekspansi apa? Ekspansi adiabatik. D ke A ini kalor dibuang ke knalpot, berarti nanti suhu si mesinnya itu menjadi lebih dingin, berarti kita sebut ini adalah pendinginan isohorik. Suhu di mesin itu bisa nyampe sekitar 740 derajat Celcius ya, teman-teman. Silahkan pegang nanti mesin. Kalau tidak percaya itu panas banget. Mesin dengan knalpot itu lebih panas mesin sebenarnya. Cuman bahan yang desain mesin dengan bahan yang digunakan untuk knalpot kan berbeda. Jadi seolah knalpot lebih panas, padahal lebih panas mesin karena di sana terjadi reaksi pembakaran. Nah, seperti ini nih. Ini jadi intake. Nah, di sini tidak digambarkan intake itu apa. Jadi intake itu kalau saya sempurnakan grafiknya kayak gini lah. Jadi proses intake itu adalah proses dari awal sampai ke titik A. Kemudian nanti si bahan bakar masuk, kemudian si busi ketika kita starter si mesinnya terjadilah reaksi pembakaran. Di sini ada spark percikan. Kemudian nanti kalor masuk di sana, kemudian didorong lagi pistonnya, ada expansion di sana sehingga di proses ini nanti usaha dihasilkan. Maju lah. Si kendaraannya maju. Kemudian nanti dibuang kalornya atau sisa pembakarannya lewat knalpot di proses yang exhaust ini. Gitu ya, intake, ini compression yang proses AB itu ini, gitu ya. Ignition itu yang proses BC, expansion itu yang proses CD, ini yang proses di A. Seperti itu. Ya, penggambarannya. Jadi terus-menerus si mesinnya berotasi dalam siklus dan kendaraannya terus melaju. Seperti itu. Bahkan di teknologi yang sekarang itu ada yang namanya idle stop. Idle stop itu ya kalau motor saya kalau di macet atau di lampu merah, kalau bensinnya tinggal dikit lagi biasanya saya matikan dulu karena
Sayang ya, apalagi lampu merah Kirchhoff itu yang terkenal sangat lama, itu sayang buang-buang bensin. Tapi kalau yang motor-motor kayak motornya Anjani itu aman. Jadi ada teknologi idle stop di sana. Walaupun macet atau lampu merah itu dia bisa mengonsumsi daya yang atau bensin yang sangat rendah karena dia tidak sedang maju lah istilahnya. Oke, ini slide pertama yang cukup kesana kemari. Mohon maaf ya, biar biar relate dengan eh, keseharian kita. Uji penguasaan konsepnya, silahkan hitung efisiensinya. Efisiensi ini simbolnya tadi belum saya sebut, ini simbolnya eta ya. Gerard, ini apa simbolnya Gerard? Ini dibacanya apa Gerard? Efisiensi, Hmm? efisiensi bukan. Iya, simbolnya apa ini dibacanya? Eta. Eta, Eta Gerard. oh Etanya. eta, Oh, eta gitu ya. Oh, eta. Iya, eta gitu. Eta. Bahasa Indonesianya apa ya eta tuh? Itu ya. itu Pak. Itu tapi kalau eta tuh deket. Kayak ini mungkin. Eta tuh. Di mana gara eta dinya senang gitu. Simbolnya Eta, eta. Eta itu adalah hasilnya berapa eta teh eta. dengan modal. Hasilnya itu ini usaha ya. Itu silahkan dilihat lagi di sini. W itu yang dihasilkan. Berarti ini Q1, ini Q2, ini adalah W. Jadi 60 Joule dibagi dengan 100 Joule. Dihasilkan usaha 60 Joule, ngambil bahan bakarnya 100 Joule, kalori yang dibuangnya 40. Berarti efisiensinya adalah 0,6 alias 60%. Seperti itu ya. Perhitungannya sederhana sebenarnya. Jadi kita pakai perumusan yang pertama, eta sama dengan W dibagi dengan Q. Nah, kenapa W-nya bisa dinyatakan dalam Q1 kurang Q2? Ini taruhlah kasus ketika di persoalan kita tidak dikasih tahu usaha yang dihasilkan berapa, tapi dikasih tahu Q yang hot berapa, Q yang dibuangnya itu berapa. Nah, dilihat dari skema panahnya, teman-teman bisa melihat kalau ini Q1 dihasilkan W, terus dibuang Q2, berarti dari panahnya yang masuk itu Q1, yang dihasilkan itu panahnya keluar dari titik ini ya, maksudnya dari si mesin, itu adalah W ditambah dengan Q2. Sehingga kita bisa tulis W-nya adalah Q1 dikurangi Q2. Gitu maksudnya. Nah, Q1 coret sama Q1 jadi 1, ini karena dicoret maksudnya. Q2-nya nggak bisa dicoret karena beda, jadi dikurangi Q2 per Q1. Ini perumusan lain dari efisiensi, tergantung nanti case yang mau kita apa ya, case yang mau diselesaikannya seperti apa. Gitu. Ini uji penguasaan konsepnya tadi sudah bisa dipahami ya sama Johnson. Mesin pendingin sekarang. Mesin pendingin itu kebalikannya dari mesin kalor. Artinya kalau tadi kalor menjadi usaha, kalau ini usahanya diperlukan untuk nanti ngebuang si kalor ke reservoir yang lebih panas. Ini sempat saya ceritakan dulu waktu kita pembahasan hukum 2 termodinamika. Jadi ini food atau apapun lah ya, makanan yang kita masukkan ke kulkas, ke lemari es, si kalornya itu dialirkan ke luar atau ke lingkungan sekitar. Makanya sempat saya juga cerita di belakang kulkas, bukan cuma di belakangnya, di pinggir-pinggirnya pun akan terasa hangat atau bahkan ya agak panas. Dari mana itu panasnya? Itu dari panas yang diambil gitu ya, diambil atau disedot dari makanan. Makanannya jadi dingin, berarti dia suhunya rendah gitu ya. Ada kalor yang dibuang. Dibuangnya kemana? Ke lingkungan sekitar. Jadi ini RK1, ini adalah RK2. Seperti itu. Oke. Efisiensinya. Efisiensinya adalah, ya ini efisiensi atau kita sebut sebagai COP biasanya. Koefisien, COF of performance. Atau koefisien kinerja gitu ya. Atau ya efisiensi tapi efisiensi di kulkas gitu maksudnya.
Jadi simbolnya kalau yang ini eta ya Gerard ya. Kalau yang ini adalah omega. Ya, simbol ini mau udah tahu ya pasti ya. Ini simbolnya omega. Oke. Itu simbolnya omega, hasil dibagi dengan modal seperti biasa. Modalnya itu adalah listrik yang diambil dari PLN, ini W-nya ya. Ini modalnya, hati-hati. Kalau tadi W itu yang dihasilkan, kalau ini justru modalnya berapa kita ngambil listrik dari PLN. Q2 itu justru hasilnya. Ini adalah hasilnya. Karena si makanannya jadi dingin. Kita masukin ke sana daging, kita masukin ke sana buah, kita masukin ke sana ya sayur segala macam itu nanti sama si kulkas kayak ditarik si kalornya dibuang ke lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya si kulkasnya itu hemat? Kita menghindari memasukkan makanan yang panas. Jadi makanan panas langsung masukkan ke kulkas itu tidak boleh karena nanti si kalori yang diambilnya itu banyak berarti membutuhkan W juga yang banyak. Oke, sekarang saya nanya Kila. Kila sekarang silahkan ke kulkas, dibuka kulkasnya di sana ada apa aja, kemudian perlihatkan kepada kita semua. Enggak, saya nanya gini Kila. Kila kalau di kulkas itu kira-kira lebih lebih boros mana listriknya? Kulkas yang kosong, nggak ada apa-apanya, kayak kulkas saya cuma ada marjan sama ABC Squash Delight, atau mending penuh kayak kulkasnya Kila. Di sana ada daging, ada apel, ada anggur segala macam. Kira-kira lebih boros yang mana listriknya? Lebih Ayo, Kila, di saya. soalnya kan Hmm? ada nggak pasalnya? Suaranya kecil. Ada suara nggak? Ada, tapi kecil. Lebih banyak ya Pak yang banyak. Atau salah? Fiski bisa ngedenger suara Kila, Fiski? Kila lagi di pinggir Fiski nggak? Enggak Pak, nggak kedengar Pak. Kila di mana sekarang posisi? Di rumah Pak, Di asrama? di rumah. Oh, di rumah. Oke. Fiski, pertanyaan yang sama. Jawaban Fiski apa? Penuh Pak. Penuh. Kenapa? Karena kayak buang-buang listrik Pak. Berarti kalau biar hemat diapain kulkasnya? Apa? Biar hemat listriknya kulkasnya harus Kedengar gak Pak? diapain? Aduh, Dimatiin. Dimatiin. Kalau dimatiin sama kayak dimatiin tadi Pak. motornya kitanya turun motornya di ini dong, didorong ya. Nah, yang barusan itu sebenarnya secara hitungan kasar itu memang lebih boros listrik kalau kita penuh berjejal gitu ya. Tapi justru kalau kita hitung efisiensi, nanti hasilnya ya lihat ya. Jadi kita tidak melulu soal ini nih teman-teman, tidak melulu soal aduh listriknya kesedot banyak, enggak, tapi kita lihat juga hasilnya juga banyak. Gitu maksudnya. Jadi perbandingan antara Q2 dengan W. Kalau kulkasnya kosong justru rugi. Kulkas saya itu saya pikir cabut aja lah. Nggak guna. Masa cuma ngedinginin ini doang gitu ya. Istilahnya makanan yang sedikit. Istilahnya seperti itu. Atau sama kayak motor yang boncengan. Bonceng itu hati-hati. Bensin tuh lebih cepat habis loh. Gitu ya. Dengan jarak yang sama tadi nanti silakan dicek tadi sama Anjani. Misal ngebonceng siapa. Biasanya 3 liter itu nyampe. Misal ini ternyata kurang. Nggak akan nyampe. Kenapa? Karena bebannya lebih berat. Tapi efisiensinya jadi lebih bagus karena jadi 2 orang yang bisa diantar. Seperti itu logikanya, gitu ya. Nah, ini alurnya seperti inilah. Ini dari makanan itu ditarik, dibuang ke lingkungan, ngambil usaha dari si listrik ini.
Yang belakang ini tahu ya, ini kompresor namanya. Nah, si kompresor itu nanti dia mengkompres. Kompresor itu tugasnya dia menurunkan ini si tekanan. Jadi si suhu itu diturunkan itu lewat tekanan yang turun, istilahnya seperti itu. Kan tidak mungkin tiba-tiba si suhunya kita turunkan begitu saja, tapi dengan mekanisme si tekanannya kita turunkan. Nanti suhunya juga ikut turun. Oke, simpelnya seperti itu. Diartikan sama siapa kemarin tuh yang biasa mengartikan tuh, saya lupa. Yang tangguh-tangguh itu tuh Salman, siapa ya? Salman. Salman, ayo man, artiin Apa? man. Aduh, Pak. Sebuah kulkas yang punya COP apa ya, Pak? Tadi COP, ini nih, koefisien performasi. COP 5. Sebuah kulkas yang punya COP bernilai 5. Mm-mm. Ketika kulkasnya sedang berjalan, Berjalan input atau berlari? dayanya Running, berjalan atau ya berlari? ketika kulkasnya sedang berlari, input Enggak. dayanya 500 watt. Terus, Sebuah sampel sampel air yang bermassa 500 gram dan oke, ini M-nya ya. temperaturnya Ini kita ubah apa, Pak? langsung ke kilogram ya. Oke, Nah, se- sebuah sampel air yang bermassa 0,5 kilogram dan temperaturnya derajat Celcius ditempatkan di dalam freezer. Kompartemen apa ya? wadah gitu Di ya. bagian freezer. Mm-mm. Seberapa lama yang dibutuhkan untuk membekukan air untuk menjadi es dal- dengan dalam temperatur 0 derajat Celcius. Oke, sip. Permasalahannya tahu ya. Jadi saya punya air gitu ya, mau dimasukin ke freezer. Nah, berapa lama waktunya? Jadi taruhlah Rais misalnya pengen bikin es batu, misal Rais ya, masukin tuh sama Rais dimasukin airnya ke freezer, kemudian sama Rais ditunggu pasti. Apakah langsung jadi Rais? Langsung jadi nggak? Ketika dimasukin terus pas dibuka udah jadi langsung es batu nggak? Rais, 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 Iya, halo? Pak. Eh, ayo, ayo dijawab. Oh, tadi Pak pertanyaannya putus-putus soalnya. Oh, putus-putus. Di yang lain putus-putus Iya, nggak? di aku aja sih kayaknya. Di Iya. Yusuf putus-putus nggak, Suf? Aman, Pak. Aman. Coba jawabannya apa, Suf? Yang mana, Pak? Yang tadi, Eh, yang bentar, Pak. katanya aman. Gimana ini? Apakah pas dimasukin ke freezer, pas dibuka langsung jadi es batu atau enggak? Hmm, enggak, Pak. Enggak, tapi harus kita tunggu gitu. Berapa lama Iya, biasanya nunggunya kalau mau bikin es batu? Rian, berapa ya? Ryan, Ya, Pak. berapa lama nunggunya kalau pengen jadi es batu? Biasanya sih kalau saya ini pas malaman nggak langsung dihitungin. Ya, tapi lama ya berarti ya. Iya. Oke. Kita coba hitung nih. Kalau dia punya koefisien performasi 5, berarti ini adalah omega ya. Omega sama dengan apa? Omega itu Q2 dibagi dengan W. Q2 dibagi dengan W. W-nya berapa? Kita peroleh dari sini. Ini daya 500 watt. 500 watt itu adalah, saya tulis di sini ya, 500 watt itu adalah 500 joule per detik. Seperti itu. Ya katakanlah berarti W-nya adalah 500 joule per detik. Jadi kita peroleh di sini Q2
itu adalah omega dikalikan dengan W. Omeganya 5, W-nya adalah berapa? 500. Alias ini 2500 Joule. Artinya apa? Artinya kalor yang bisa ditarik, ini ya, apa ya? Saya tulis di sini ya. Ini adalah kalor per detik yang diambil atau ditarik dari si air yang suhunya 20 derajat Celcius. Nah, kita lihat berapa kalor yang dibuang sama si air untuk dia jadi es. Berarti kan Q-nya itu adalah misal QA itu si airnya itu turun dulu karena si air suhu 20 itu harus turun sampai suhu 0. Dari air suhu 0 baru bisa jadi es yang suhunya 0. Ini air, ini es. Masih ingat ya, mudah-mudahan ini grafiknya saya balik. Berarti QA itu adalah M dikali C dikali delta T. Ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk si airnya turun dari 20 jadi 0. Yang proses ini nih. Ini QA. Nah, udah jadi air 0 derajat, kan belum jadi es. Walaupun udah 0 derajat tapi belum jadi es. Itu butuh dibuang lagi kalornya sebesar QB. QB-nya itu adalah kalor lebur. Jadi perumusannya M dikalikan dengan LF. Seperti yang sudah kita sering singgung di pembahasan kalor. Nah, ini dihitung, nanti ditotalkan, gitu maksudnya. M-nya itu 0,5, C-nya itu kita pakai data yang sudah biasa kita pakai, 4200 dikalikan dengan turunnya dari 20 ke 0 adalah 20 derajat. Gitu maksudnya. Kalau yang ini 0,5 dikali dengan LF itu kalau kalor lebur itu sekitar 334.000 Joule per kilogram. Yang atas dikalikan, yang bawah dikalikan, nanti bakal dapat hasilnya. Atau ini coba bantuan, saya minta bantuan ke teman-teman untuk ngitung. Ini 0,5 kali 2 itu 4 ya. 4, salah. 10 maksudnya. Atau berapa? Coba 0,5 kali 4200 kali 20. Ayo, satu orang, help me. Berapa? Ya Pak, kenapa? 0,5 kali 4200 kali 20. 0,5 kali berapa Pak? 4200 Pak. Kalkulator aja maksudnya. 21.000 Pak. 21.000. Bener ini? 42.100. Hah? Kok beda-beda? QA berapa QA? Oh, QB berapa? QB? 2100. Oh iya 2100 Pak, bener Pak, 2100. 2000. Kebanyakan 2100. 100. Belum di Total guys. Total teman-teman. 2100 kali 20 berarti ya. 2100 kali 20 ya Pak. 42.000 Pak berarti Pak. 42.000 Joule. Yang ini 0,5 kali 330. Oh, ini setengahnya aja ya. Ini berarti 117 ya? 167 enggak sih? Ya enggak? Iya Pak, 167. 167.000. 1000 Joule. Totalin 0,009 209.000 Pak. 2. Ya enggak? Nah, apa ini? Ini adalah kalor yang mau disedot tadi. Seolah-olah kayak gitulah. Ini bahasa yang kurang bagus sebenarnya penjelasannya, tapi biar lebih kebayang sama teman-teman. Jadi seolah-olah ada kalor sebanyak itu yang mau diambil dan dibuang ke lingkungan oleh si kulkas atau si freezer tadi. Sedangkan tiap detiknya si kulkas itu bisa ngambil segini. Kebayang ya? Dia kemampuan ngambil kalor segini 2500,
Tapi total kalori yang harus diambil adalah 209.000. Berarti pengen tahu berapa waktunya itu gimana caranya? Sedetiknya dia bisa ngambil segini, total yang harus diambil segini. Berarti waktunya kita peroleh jadi gimana? T sama dengan Q yang total, gitu ya. Q total tuh yang ini Q total dibagi dengan Q2 yang tadi per detik. Alias 209.000 dibagi dengan ini. Sedetiknya bisa ngambil 2.500. Berarti berapa ini? Coba dihitung lagi. Berapa kila ini? Berapa? Naufal berapa ini Naufal? Ayo, berapa dong? Bantu biar ada angkanya. 83,6. 3,6 Pak. 3,6, Pak. 8, 3, 3,6. 6 detik berarti ya. Oke, berapa menit ini? Ternyata 1 menit lebih dikit ya. Ternyata kalau kita punya air setengah kilo dengan koefisien formulasi 5 itu hanya butuh 1,5 menit aja lah gampangannya gitu ya. Enggak 1,5 menit sih, ini 1 menit lebih 13 detik. Jadi ketika dimasukin tunggu 1 menit, pas dibuka lagi ternyata udah jadi es batu. Tapi faktanya tadi kata Ryan, enggak Pak, semalaman baru jadi. Kenapa? Karena ini. Jadi eh, banyak energi yang bocor lah istilahnya seperti itu. Pertama, si kulkas itu kan walaupun ya teman-teman tahu ketika ngebuka pas ditutup itu kan rapet banget sebenarnya ya. Semacam ada elektromagnet di sana yang ngebikin si tutupnya itu susah dibuka, tapi tetap ada semacam kebocoran energi istilahnya seperti itu. Sehingga benar-benar tidak pure, tidak se sesedikit ini waktunya atau tidak secepat ini waktunya. Ya, nyampe bisa jadi durasi 1 sampai 2 jam bahkan gitu ya untuk membuat zinc. Ini kita asumsikan gitu ya kondisinya sangat ideal seperti ini. Jadi si tugas si kompresor itu hanya untuk narik si kalornya dari sana doang, padahal kan enggak seperti itu. Oke, selanjutnya konsep reversibilitas ini kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang asinkron, tapi ini jadi pengantar buat nanti mesin yang setelah ini, gitu ya. Nah, di sini sudah saya tunjukkan. Reversibilitas itu apa? Jadi kalau kita bicara proses yang reversible yang dapat balik itu terjadi ketika sistemnya itu mengalami proses yang kuasi statik dan tidak ada efek disipasi atau kehilangan energi. Jadi dia harus kuasi statik dan tidak ada kehilangan energi, itu pasti dia reversible. Hampir seluruh proses yang ada di sekitar kita itu prosesnya itu adalah yang irreversible, artinya tidak dapat balik. Kalau saya pecahkan gelas ini, pecahkan saja gelas ini, kalau saya pecahkan gelas itu eh, tidak bisa diulang. Itu si gelasnya itu tidak bisa menyusun dirinya sendiri supaya jadi utuh lagi, nggak bisa gitu. Karena prosesnya tidak dapat balik. Kalau saya mengaduk eh, air, air biasa, air putih, saya aduk walaupun nggak ada gulanya, saya aduk, apa efeknya? Nanti si airnya itu bakal jadi hangat. Berarti ada energi yang saya berikan kepada air sehingga airnya itu jadi ada tambahan energi. Apakah si energi itu bisa dikembalikan lagi ke saya? Saya yang udah capek gitu ya, terus dikasih lagi dari sendok energinya ke saya, terus si airnya jadi dingin lagi? Tentu nggak bisa gitu. Jadi itu proses yang irreversible. Kita bolongin
tembok di asrama misalnya untuk ngegantungin apa sama paku, pas dicabut pakunya itu kan ada sisa bolong di sana, dan itu nggak bisa kita ulangi lagi sekalipun pakunya udah hilang. Ya samalah kalau ada yang sudah melukai hati Rizky misalnya, itu dimaafin sih dimaafin, tapi mungkin di mulut, di pikiran, di segala macam itu tetap aja inget gitu. Ayen misal, udah maafin Yen, udah maafin, tapi tetap aja kan susah ya, karena itu proses yang irreversible. Kebanyakan atau hampir seluruhnya yang terjadi di semesta itu adalah proses yang irreversible. Itu tidak bisa diulang, tidak bisa dihapus ya, dilupakan pun butuh waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, ada suatu proses atau ada serangkaian proses yang disebut siklus yang dia tuh reversible. Tapi itu secara teoretis, artinya tidak ada di alam ini, tidak ada. Yang kita sebut nanti sebagai siklus Carnot. Nanti siklus Carnot ini, kalau ada mesin yang bekerja berdasarkan siklus Carnot, mesinnya kita sebut sebagai mesin Carnot. Siklus Carnot ini terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Kalau saya balik lagi ke atas, biar nyambung, lihat siklus yang ini, kalor masuk itu pada proses isohorik. Kalau masuk pada proses isohorik, saya pernah gambarkan dulu ya, ketika bicara kuasistatik yang kalor, ini ada RK, gitu ya, ini sistem kita. Kalau dia isotermal hanya butuh 1 RK saja, gitu ya. Ini 1 RK. Kalau non isotermal dia butuhnya itu banyak. Jadi ditempelkan ke RK1, ditempelkan ke RK2. Ini ya ada, saya yakin di catatan atau di foto atau di galeri kalian pernah lihat bentuk atau saya nulis di papan tulis seperti ini. Kalau prosesnya non isotermal itu butuh banyak banget RK. Sedangkan di sini lihat, ini RK-nya cuma 1. Ruang bakar itu RK-nya hanya bensin dan udara, dan RK2 pun hanya lingkungan sekitar. Artinya dia tidak isotermik dan tidak kuasistatik berarti. Prosesnya tidak kuasistatik berarti prosesnya tidak reversible. Artinya ya kalau si bensinnya itu udah jadi asap penapot, udah jadi dipakai buat kendaraan kita, ya udah nggak bisa dibalikin lagi, istilahnya seperti itu. Karena ini. Nah, beda dengan hal itu, siklus Carnot itu prosesnya reversible karena terdiri dari 2 proses isotermal dan proses adiabatik. Kalor itu masuk di mesin Carnot itu pada proses isotermal, sehingga walaupun hanya 1 reservoir kalornya, dia tetap kuasistatik. Kalau kuasistatik berarti dia reversible. Makanya siklus Carnot itu adalah siklus yang paling efisien di antara mesin-mesin lain. Ketika bekerja pada 2 RK yang sama, ini harus saya highlight karena kebanyakan orang berpikir siklus Carnot atau mesin Carnot efisiensinya 100%. Itu nggak mungkin. Tetap ada kalor yang dibuang. Tapi dia menang istilahnya. Dia paling besar efisiensinya. Jadi kalau kita pakai mesin, kendaraan kita pakai mesin Carnot, itu pasti awet lah bahan bakarnya. Dari semenjak beli mungkin belum pernah isi bensin ke SPBU. Mungkin ya, karena saking hematnya. Dan itu kan nggak mungkin. Nah, prosesnya apa saja? Proses AB, proses AB itu adalah isothermal expansion, berarti ekspansi isotermal. Proses BC adalah ekspansi adiabatik. CD itu proses kompresi isotermal, dan DA adalah proses kompresi adiabatik. Kalor masuk di proses AB dan keluar di proses CD. Kalornya masuk di ekspansi isotermal dan keluar di proses kompresi isotermal. Jadi si kalornya masuk dan keluar di proses isotermal. Efisiensinya berapa? Ini kita sebut sebagai eta C. Ada C-nya buat membedakan antara mesin Carnot dengan mesin yang biasa. Sama, hasil bagi modal. Tapi ini kita, ya ini sampai sini sama lah. Tapi
ya ini sebenarnya pembuktian dari sini ke sini cukup lumayan panjang karena kita harus menuliskan persamaan-persamaan keadaan di proses adiabatik yang dulu kita bukan dulu kemarin-kemarin kita belajar yang kita pakai T1 V gamma min 1 sama dengan T2 V gamma min 2 gamma min 1 V2 gamma min 1 dan seterusnya. Jadi kita pakai itu. Nah, ya oke lah, long story short, kita bakal dapatkan bentuk yang seperti itu. Nah, secara praktis nanti kalau kita tidak tahu Q2 dan Q1, asal kita tahu T2 dan T1, itu kita bisa selesaikan, kita bisa cari efisiensinya berapa. Dan sama nanti nilai efisiensinya ketika kita masukkan Q dengan kita masukkan T. Kalau mesin kalor, hati-hati, saya balik lagi, kalau mesin kalor itu mutlak harus pakai Q aja. Jadi kalau di mesin ini ada T gitu ya, di mesin ini ada T, ini 300, ini 600, itu nggak bisa kita pakai. Jadi kalau kita pakai perumusan yang T, gitu ya, ini eta, itu 1 kurang T2 per T1, berarti 1 dikurangi, dia pakai yang ini misalnya, 1 kurang T2 per T1, berarti kan kita hanya lihat suhunya. T2 itu yang TC, ini T2, ini T1. Kan jadi 1 kurang 300 per 600 atau 1 kurang coret-coret setengah alias setengah. Berarti sama dengan 50%. Kan beda. Efisiensinya yang ini. Jadi kita tidak akan pakai persamaan suhu untuk mesin yang non Carnot seperti itu. Kalau Carnot pakai suhu dengan pakai perumusan biasa itu nanti sama aja hasilnya. Kalau yang non Carnot itu berbeda, gitu maksudnya. Oke, suatu mesin menerima 200 kalori, berarti ini Q1-nya, suhunya ini T1, ini T2, ini Q2. Karena mesin kita tidak tahu apakah dia Carnot atau bukan, sehingga kita pakai yang Q, bukan pakai yang T. Gitu. Ya, jadi kita harus pakai yang Q, berarti eta sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Jangan pakai yang suhu, hati-hati ya, karena ini mesin saja, bukan mesin Carnot. 1 dikurangi Q2-nya 175, dibagi dengan Q1-nya 200. Ya, ini silahkan dihitung sama teman-teman, nanti dapat sekian koma sih nanti atau pecahan gitu ya. Nah, ya, atau saya demokan lah biar ini. Kan ini sama dengan 200 per 200 gitu ya, dikurangi 175 per 200. Ya, 200 per 200, 1 itu 200 per 200 ya. Ini kita dapat 25 per 200 atau 1 per 8 alias 12,5%. Bisa ya untuk mengubah dari 1/8 jadi 12,5%. Oke, ini pakai Q, bukan pakai T karena tidak eksplisit ini mesin Carnot atau bukan. Nah, kalau ini suatu mesin Carnot, berarti kita bisa pakai yang T kalau ada suhunya. Nah, kebetulan ini hanya dituliskan efisiensinya, berarti ini etanya ya, ini etanya. Terus banyaknya kalori yang diubah jadi usaha itu berapa? Berarti eta itu kan sama dengan W dibagi dengan Q1. Yang ditanya adalah berapa W-nya katanya. W berarti eta kali Q1 alias 57 per 100 kali Q1. 57% itu 57 per 100 ya. Atau 0,57 Q1. Oke. Ini pun sederhana. Jadi saya rasa tidak akan kesulitan karena nanti teman-teman tinggal memasukkan ke dalam perumusan, entah itu nanti yang ditanya W, Q1, atau bahkan Q2, atau kalau di Carnot itu nanti ditanyakan suhu, dan seterusnya. Sederhananya seperti itu. Oke. Ya, masih ada lagi. Dua mesin beroperasi melalui dua jenis siklus yang berbeda, manakah mesin yang paling efisien? Saya persilahkan teman-teman untuk menjawabnya. Saya minta Vira. Vira, mana yang paling efisien? Mesin kiri atau mesin kanan? Sebentar, Pak.
Lama juga nggak apa-apa. Mana yang paling efisien? Atifa kayaknya senyum-senyum tahu jawabannya tuh. Atifa jawabannya apa? Kiri atau kanan? Belum tahu Pak, benar ya? Menurut aku mesin yang pertama, Pak. Yang pertama tuh yang mana? Ini. Yang kiri. Oke, Ya, alasannya apa, Fir? Alasannya apa? Alasannya? Kalau pengen lihat efisiennya gimana sih? Saya simulasikan lagi yang tadi ya. Nih, ada kasus dua-duanya 3 liter tapi ini lebih jauh. Atau dua-duanya 120 kilometer tapi ini mengkonsumsi bensin yang lebih sedikit. Berarti kita lihat W-nya mana yang lebih jauh atau mana Ki yang lebih irit. Itu kan patokan pengen efisien atau enggak itu kan seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Yang di sini yang paling kita bisa tafsirkan adalah ini. Beda antara kiri dengan kanan itu adalah ininya. Apa ini? Luas kurvanya. Yang ini adalah nilai dari W-nya. Kan yang lain-lainnya sama. P1, P2, P1, P2. Sama kan ya? Berarti kasus yang sisanya sama. Yang membedakan adalah si W-nya. Berarti W yang mana yang paling besar? W yang paling besar adalah yang satu. Maka yang satu itu paling atau lebih efisien daripada yang kedua. Ya ini kan bisa bisa saya ubah nanti misal soal esainya tuh kan seperti biasa eh, manakah pernyataan yang benar? N1 lebih besar daripada eta 2 atau eta 2 lebih besar daripada eta 1. Jelaskan jawaban Anda secara terperinci biasanya kan gitu ya. Ini pernyataan 1, ini pertanyaan 2 gitu ya. Disuruh memilih biasanya mungkin seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, sama lah ini juga mana siklus yang menghasilkan usaha paling besar berarti kita lihat luas di bawah kurva yang mana yang paling besar. Berarti ini ya, ini adalah siklus yang eta C itu paling besar. Berarti kalau kita runut adalah eta C lebih besar daripada eta A, nanti lebih besar daripada eta B, yang lebih besar daripada eta D. Kalau diminta untuk mengurutkan. Seperti itu. Lihat aja usahanya atau lihat aja luas di bawah kurvanya mana yang paling besar. Oke, gitu.